Di kalangan umum, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Islam saja. Tidak sedikit yang beranggapan, ngapain mondok? Memangnya kamu mau jadi kiai? Kalau hanya mondok dan belajar agama saja, nanti nggak punya ijazah, nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak punya skill lagi. Itulah kata mereka. Padahal, saat ini ijazah pesantren sudah bisa untuk meneruskan di beberapa universitas. Dan juga sudah banyak loh pesantren modern yang membangun sekolah umum yang ijazahnya tentu diterima di mana saja. Tapi kali ini kami tidak akan membahas tentang itu. Di video kali ini kita akan bahas sisi lain dari pembelajaran pesantren yang mungkin sudah jarang dijumpai di tempat lain, yaitu berkah deret. Santri atau yang biasa ikut pengajian simbah yai tentu tidak asing dengan istilah tersebut. Menurut Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya Rawaiul Bayan Juz 1, kata berkah diartikan sebagai az-ziyadah wa kasratul khair, dan juga ada yang mengartikan dengan ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Berkah memang menjadi sesuatu yang didambakan oleh setiap para santri, karena ilmu yang barokah akan menjadikannya tidak hanya mengetahui saja, akan tetapi bertambah lebih baik. Selain itu, di kalangan para santri juga ada istilah derek, di mana seorang santri harus mengikuti apa yang didhawuhkan oleh gurunya sebagai bentuk rasa tawadu. Orang yang sedang sakit saja, apabila dia ingin sembuh, ia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang dokter, apalagi seorang santri. Tentunya dia harus mengikuti apa yang didhawuhkan oleh gurunya apabila dia ingin mendapat ilmu yang barokah. Dikatakan dalam syair yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-ilmu harbun lil fatal muta'ala kasayli harbun lil makanil ala. Ilmu tidak akan sampai pada pemuda yang merasa dirinya tinggi, seperti halnya air yang tidak akan mengalir ke atas. Sebenarnya, tujuan pembelajaran di pesantren bukan agar seorang santri menghafal dan menguasai semua materi ataupun pandai berdebat, tetapi agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, terlebih bagi yang lain, dan juga bisa menjadi petunjuk baginya agar selamat di dunia dan akhirat. Dikisahkan termasuk santri beliau, namanya itu dikenal sebagai Mbah Budu. Nama asli beliau kalau nggak salah itu Mbah Thoyib. Tapi dengan cerita yang ada, Mbah Thoyib itu mempunyai karomah, ya berkahnya guru, berkahnya Mbah Hadi. Seolah-olah julukan bodoh itu hanya untuk menutupi haliyahnya beliau saja. Awal mula beliau dijuluki Mbah Bodoh itu setiap diajarkan ilmu agama, beliau sering lupa. Cerita yang masyhur itu ketika diajari membaca Al-Quran, tabat yada, kemudian abilah habihu watab, beliau menirukan abilah habihu watab, suruh mengulangi tidak bisa. Saking semangat beliau belajar. Pada waktu itu beliau bertugas mengembala kerbau, dan suatu hari beliau sampai di Bukit Pertapan yang ada di selatan masjid, arahnya sebelah barat, selatan yang sebelah barat itu ada namanya Bukit Pertapan. Beliau di situ punya rasa harus bisa, dan beliau membaca lagi apa yang diajarkan oleh Mbah Hadi. Tapi dengan tekad yang kuat dan semangat, walaupun belum bisa ketika beliau membaca tabat yada, tidak bisa meneruskan. Baca lagi tabat yada, itu sampai-sampai bumi giri bergoncang seperti lindu. Kemudian Mbah Hadi pirsa, bilang pada santri yang lain,
ya Tayyib ndang aja entuk aneh-aneh. Kemudian Mbah Tayyib itu didhawuhi Mbah Hadi, "Yip, awakmu nak pengen iso, ya mangan turu longano." Itu kalau di longan itu yang di bawah kolong tempat tidur. Itu kalau daerah sini nyebutnya longan. Pahamnya beliau seperti itu. Padahal Mbah Hadi itu dawuh mangan turu longano artinya makan dan tidur dikurangi. Jadi sedikit tidur. Itu sebagai tirakat agar pikiran jernih, kemudian mudah untuk menyerap ilmu yang diajarkan. Tapi suatu ketika beliau dicari Mbah Hadi, tidak ketemu. Mbah Hadi mendengar suara di bawah atau di kolong tempat tidur itu. Dilihat, ternyata Mbah Tayyib sedang makan. Tayyib, kok ning kono? Lho, jenengan dawuh mangan turu longano. Ya, kula maem ten mriki. Itu beliau kemudian dipanggil Mbah Budu. Tapi karomah beliau suatu ketika menggembala kerbau sampai di daerah di Desa Kangkung, di Dusun Kali Tengah. Di situ ada rel kereta api. Kerbau itu di tengah rel kereta. Nah, Mbah Budu itu bukan kerbaunya yang disuruh jalan, tapi keretanya yang disuruh berhenti. Beliau mengatakan, sepur, kon mandek kon Mbah Hadi. Dan kereta itu berhenti. Kemudian kerbau disuruh jalan. Setelah disuruh jalan, beliau lupa kalau keretanya tadi belum disuruh jalan lagi. Beliau teringat, kemudian kembali menoleh dan berkata, sepur, kon mlaku kon Mbah Hadi. Kemudian kereta itu jalan lagi. Nah, itu termasuk cerita dari santri-santri beliau. Segmen baru di channel Pesantren Girikesumo ini menyajikan kisah para wali, para sesepuh, dan cerita unik santri-santri Simbah Yai Muhammad Hadi Girikesumo, agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Sekian untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Pesantren Girikesumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.